Siang hari ini Bapak Ibu saya bersyukur pada Tuhan karena saya dikasih kesempatan buat ada bersama Anda semua. Hari ini saya mau cerita sama Anda Bapak Ibu. Jadi saya bukan mau mengajari Anda karena saya pikir banyak di antara Anda di sini orang-orang yang sudah sukses di bidang Anda masing-masing. Ya, jadi semoga Anda yang memang sudah hebat di pekerjaan Anda di luar sana, gak jadi masalah Anda bisa mendapat informasi, mendapat masukan atau sharing dari saya dari apa yang saya kerjakan selama 11 tahun di bisnis Tianzi Bapak Ibu. Ya, sudah cukup lama. Perkenalkan saya Erik Yong, saya datang dari, sebenarnya saya aslinya orang Solo Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sudah lama tinggal di Bandung, sejak tahun 97 saya pindah dan kuliah di sini. Ya jadi dari kecil sampai SMA saya di Solo, bisa sekolah, banyak teman, ya bermain, dan keluarga saya keluarga yang menengah, artinya kalau keluarga kami dibilang lebih ya enggak gitu. Tapi kalau dibilang susah-susah banget enggak, artinya kalau misalnya makan ya kita masih bisa makan 3 kali sehari Bapak Ibu ya. Kadang bisa ada uang lebih, kita bisa nonton bioskop, kita bisa jalan-jalan gitu kan. Tapi intinya cukup lah. Cuman saya berpikir waktu saya mulai pindah ke Bandung, waktu itu saya ambil kuliah di Unpar Bapak Ibu. Saya waktu itu memang nggak pengen di Solo gitu. Karena saya pikir kalau di Solo itu saya bosan sama kondisinya. Ya boleh tahu nggak siapa di antara Bapak Ibu teman-teman di sini yang dulunya perantauan kuliah di Bandung, mungkin bukan dari Bandung aslinya, boleh tahu nggak? Wah teman saya banyak. Kita pengen dapat pengalaman lebih kan, maka kenapa kita pindah kota gitu. Karena saya merasa Solo terlalu kecil kayaknya nih. Saya pengenlah ke Bandung gitu. Gak tahu kenapa. Karena memang ada beberapa teman saya yang sudah lebih dulu kuliah. Ada kakak sepupu saya juga di sini Bapak Ibu. Lebih dulu kuliah di sini dan mereka selalu bilang Bandung tuh enak soalnya. Kenapa? Karena udaranya dingin katanya. Jadi kalau kuliah di sini enak, bisa sering bolos karena dingin. Sudah kelihatan sifat malasnya dari dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak masalah, malas pun bisa jadi god lion loh, apalagi ada yang rajin, ya nggak? Ya, jadi sudah kelihatan malasnya dari dulu Bapak Ibu. Jadi tujuan saya bukan mau kuliah ke Bandung, saya mau tidur di Bandung Bapak Ibu. Waktu saya pindah ke Bandung, saya mulai merasa bahwa ternyata dengan kondisi keluarga saya yang dulu dibilang di Solo cukup Bapak Ibu ya, ternyata di sini kurang sekali. Karena waktu saya ngekos, saya kuliah, saya melihat mata saya terbuka karena ternyata dunia itu nggak selebar daun kelor gitu. Dunia itu luas Bapak Ibu. Saya ketemu banyak teman dari kota lain. Dari Bandung banyak, dari Jakarta, dari Lampung, dari Palembang, sampai yang dari Aceh, sampai yang dari Papua, banyak Bapak Ibu sekalian ya. Dan waktu saya ketemu mereka, saya ngeliat bahwa ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya ternyata dengan kita ketemu banyak orang, itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah waktu itu saya mulai berpikir, kalau gitu, saya pengennya suatu saat nanti, saat saya lulus kuliah, saya bisa bekerja, ya waktu itu belum kepikir bisnis, jadi waktu itu mikirnya bekerja kan, otomatis ya. Kalau saya bekerja, saya pengen di satu lingkungan di mana saya bisa bergaul sama banyak orang. Padahal sebenarnya itu satu keinginan yang sangat berbeda sama background saya Bapak Ibu. Karena saya orang melankolis. Melankolis itu orangnya intinya nggak banyak bergaul sama manusia lah. Bergaulnya sama buku Bapak Ibu ya. Barang-barang nggak bisa membalas perkataan kita, nggak bisa berinteraksi sama kita Bapak Ibu. Itu melankolis ya. Kalau ketemu orang saya nggak terlalu suka. Makanya waktu saya kecil dulu, orang tua saya kalau ada tamu datang atau saudara datang ke rumah bertamu ya, mereka selalu nyari Erik di mana gitu. Karena saya sukanya sembunyi Bapak Ibu. Saya malu ketemu orang keluar. Jadi orang tua saya selalu bilang, oh si Erik lagi itu di kamar, dia lagi baca buku. Pokoknya kerjaannya baca buku, bukan buku positif, buku komik tepatnya ya waktu itu ya. Orang tua saya selalu bilang bahwa, ya ini anaknya emang tanda kutip gitu ya, bisu tanda kutip. Mereka bilang gitu, ini anak emang bisu kok. Tapi maksudnya bukan gimana, tapi maksudnya artinya memang nggak suka ngomong sama orang lain. Begitu saya di Bandung, saya berpikir, wah ternyata dunia itu luas sekali. Ya cuman saya waktu itu punya masalah satu hal juga Bapak Ibu. Ternyata hidup di Bandung itu kota besar, nggak enak kalau nggak punya duit, bener gak? Kalau punya uang gimana caranya? Saya kuliah Bapak Ibu dan waktu itu saya masuk Unpar ya, angkatan 97 saya Bapak Ibu ya. Oke, nah saya waktu itu kuliah Bapak Ibu, saya masuk teknik industri. Karena saya dengar dari senior saya, TI itu enak katanya. Kenapa? Karena TI itu untuk orang-orang yang nggak tahu mau masuk kemana. Itu penghinaan apa ujian sebenarnya ya? Karena teman saya yang lain tahu gitu, kamu pengennya apa? Arsitek dong. Dari kecil udah suka gambar-gambar ya. Tembok rumah digambarin semua gitu kan. Pinter gambar Bapak Ibu, arsitek. Terus teman saya yang lain mau masuk kemana? Kedokteran. Udah tahu dari kecil udah suka main dokter-dokteran Bapak Ibu sekalian ya. Ya oke lah. Tapi saya waktu itu nggak tahu. Kamu dokter gimana? Takut darah. Waduh gawat. Kalau arsitek gimana? Gak bisa gambar. Repot juga kan. Kalau teknik mesin gimana? Gak ngerti mesin. Naik motor, naik mobil suka, iya naiknya doang. Benerinnya gak ngerti gitu. Mesinnya gak ngerti. Jadi kalau naik mobil mogok gak ngerti saya gimana benerinnya. Ya kan, itu kan urusannya montir. Kan saya bukan montir gitu kan. Jadi saya pikir gak ngerti deh. Terus saya tanya sama teman saya waktu itu kakak kelas saya Bapak Ibu ya.
Kalau gitu yang pas buat saya apa ya? Nah teman saya ini bilang teknik industri aja. Karena itu general katanya. General, umum, menyeluruh. Jadi bisa semuanya. Dia nggak bilang bisa semuanya tapi dikit-dikit gitu. Nggak bilang Bapak Ibu. Ya sudahlah, saya pikir yang gampang-gampang aja deh. Yang seperti SMA, pelajarannya kimia ada, matematika ada, fisika ada. Gampang lah kayak SMA. Oh kayak SMA. Terus ngapain saya kuliah gitu kan? Ya sudahlah, tapi saya masuk ke sana. Dan benar Bapak Ibu sekalian, ternyata pelajarannya sangat general, sehingga waktu saya sudah semester 6, 7, 8, saya hampir gak ngerti apapun yang saya pelajari di situ Bapak Ibu. Nah akhirnya di sana saya mulai membangun impian, sudah mulai kepikir Bapak Ibu, karena biasa mahasiswa kalau sudah mulai hampir lulus kuliah, mulai mikir kan, ke depannya mau kemana. Manusia Bapak Ibu, begitu. Kalau kita sudah satu langkah nyampe, kita baru mikir. Kalau masih 10 langkah, masih jauh, gak usah dipikirin. Gak usah jauh-jauh deh, Anda yang mahasiswa contohnya. Kapan mau ujian? Bulan depan. Udah belajar belum? Belum, kan masih bulan depan. Tahu-tahu besok pagi. Waktu gak kerasa loh. Tahu-tahu besok pagi loh Bapak Ibu. Kemarin kayaknya saya masih kecil tuh, kok udah tua sekarang ya? Kemarin anak saya masih kecil, kok sekarang udah gede gitu. Kemarin ibu saya masih muda, kok udah tua sekarang? Gak kerasa Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu jalan terus. Ya, dan waktu itu, karena saya berpikirnya seperti itu, kayaknya masih nanti deh, gak nyampe-nyampe gitu ya. Masih belum lulus kok, masih lama semester 1, 2, 3. Tapi ternyata saya akhirnya nyampe juga semester 7, semester 8. Dan saat itu saya mulai berpikir seperti kebanyakan orang normal Bapak Ibu ya. Mulai berpikir, mau ngapain saya setelah lulus kuliah nanti? Ada gak di antara Anda yang mahasiswa seperti itu pemikirannya? Semester 8, baru mikir, nanti saya mau jadi apa? Ada gak Bapak Ibu sekalian? Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Gak tahu mau jadi apa. Tapi sudah mulai mikir, mau kerja, IP saya cuma 2,3 waktu itu. Anda kebayang nggak? IPK saya 2,3 Bapak Ibu sekalian. Kalau saya IPK 2,3, terus saya datang ke kampus, tiap hari tuh, udah semester 8 kan, udah hampir selesai, hampir malah semester 9 waktu itu. Teman saya udah sebagian udah lulus kuliah. Yang lulus 4 tahun kan pas tuh. Katanya kalau masuk S1 kan 150 SKS teknik industri waktu itu dibilang 8 semester lulus. Dia nggak bilang, ada insya Allahnya di belakang Bapak Ibu ya. Ya insya Allah kalau 8 semester gitu. Saya waktu itu semester 9 dan saya masih belum lulus. Teman saya udah pada lulus, sebagian yang pintar-pintar IP-nya 3,9, 4,1 gitu kan. Terus saya mulai lihat pengumuman Bapak Ibu, di papan pengumuman. Lamaran pekerjaan, selalu IPK pasti minimal 2,75. Benar gak? 2,75, 3, 2,753. Saya pikir hopeless deh, gak bisa deh saya. Ya kan IPK cuma 2,3, semester 9 lagi. Anda bisa kebayang gak berapa lama saya harus ulang buat bisa punya IP 2,75. Sudah semester 9 tuh, akumulasinya berat banget. Kalau tiansi akumulasi makin gampang, itu akumulasi makin susah IPK Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya saya berdoa dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Jadi saya percaya pertolongan Tuhan gak pernah terlambat Bapak Ibu, pasti tepat waktu. Ya, saya imani itu Bapak Ibu. Saya percaya begitu juga dengan Anda ya. Tuhan kasih pertolongan, kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh pasti tepat waktu. Semester 9 sudah hampir berakhir. Saya sudah mengajukan judul skripsi, akhirnya sudah mengajukan ya. Semester 9 loh ya. Teman saya yang telepon. Rick, ya gimana? Teman saya satu kelas Bapak Ibu. Ada bisnis bagus nih. Ya, saya waktu itu nggak kepikir sama sekali Bapak Ibu. Saya nggak tahu teman saya mau nawarin bisnis apa, MLM atau bisnis apalah nggak ngerti saya Bapak Ibu ya. Pokoknya teman saya nawarin bisnis. Saya pikir ya boleh deh, namanya juga peluang kan. Ini butuh duit nih gitu kan. Udah mau lulus kacau balau nih ke depan, madesu gitu. Ya udah datang aja deh. Teman saya datang Bapak Ibu dan dia ceritakan. Waktu tiansi Bapak Ibu teman saya menceritakan dan saya melihat wah ini satu peluang yang luar biasa. Ya karena saya berpikir logis Bapak Ibu. Gak usah mikir yang aneh-aneh, gak usah mikir yang susah-susah, kita mikir logis. Saya bukan Anda ya, mungkin beda kondisi kita ya. Saya waktu itu seorang mahasiswa, semester 9 IPK 2,3. Orang tua saya gak punya modal. Waktu saya masuk kuliah pertama kali, papa saya harus gadaikan kalungnya mama saya buat masuk kuliah. Waktu saya masuk Unpar cuma 3,5 juta keluar biaya, itu pun harus gadein kalung. Saya ngekos 200.000 sebulan, kos-kosan tadi di Bukit Sastra, depan Unpar Bapak Ibu ada gang kecil, mobil susah masuk. Ya, bisa masuk tapi sampai tengah nyangkut Bapak Ibu. Didorong mundur ke belakang ya. Itu saya naik motor. Motor saya Honda Astrea 94 yang harganya waktu SMA saya dibeliin orang tua saya 3,5 juta. Kos saya di situ 200.000 sebulan. Uang makan saya waktu tahun 97 masuk kuliah 200.000 sebulan. Artinya saya enggak nyampe 10.000 sehari. Tapi berat Bapak Ibu. Dan saya pikir masa depan saya mau kemana? Usaha enggak punya duit. IPK kacau balau. Ya, keahlian ya itulah, berkat teknik industri itulah saya nggak punya keahlian Bapak Ibu. Ya, teman saya nawarin masuk akal. Bisnis 2 juta, itu pun bukan modal, tapi belanja produk. Saya nggak punya 2 juta. Dari mana? Ya gampang,
tinggal jual aja produknya ke orang yang butuh. Kan produknya bagus kesehatan. Simple Bapak Ibu. Jadi saya mikir, oh iya benar juga ya. Gampang berarti. Terus apalagi yang harus saya lakukan di bisnis ini? Saya menganalisa, ya kan mahasiswa dong, katanya kan cerdas, bener gak? Perpendidikan cerdas, masa depan gak jelas gitu ya. Jadi saya pelajari, bener juga ya. Saya tawarin ke siapa dong kalau gitu? Ke semua orang. Kan teman saya mahasiswa, nggak apa-apa. Banyak mahasiswa juga berhasil kok di bisnis ini. Oh gitu ya, ya oke. Bagus juga nih kayaknya. Yang saya bisa dapatkan apa? Penghasilan tambahan. Maunya berapa kamu? Saya maunya punya penghasilan 5 juta aja deh sebulan. Serius Bapak Ibu. Saya waktu itu hanya mau penghasilan 5 juta sebulan. Karena saya waktu itu punya kakak kelas yang lulus kuliah. Terus lebih dulu berapa tahun dari saya lulus kuliahnya. Kemudian dia sempat S2 di ITB manajemen ya. MM Bapak Ibu. Kemudian dia lulus kuliah kerja di satu perusahaan nasional di Jakarta. Ya perusahaan Indonesia gitu ya. Bukan perusahaan asing. Di Jakarta. Dan dia berapa tahun jadi manajer Bapak Ibu. Punya gaji 5 juta loh. S2 5 juta. Jadi saya waktu itu berpikir, kalau gitu saya mau punya penghasilan dari Tiansi 5 juta aja deh. Biar nggak kalah keren sama si manajer. Gitu kan. Akhirnya Bapak Ibu, teman saya ceritakan semua loh dengan lengkap. Semua pertanyaan saya dijawab. 5 juta bisa nggak? Bisa. 10 juta bisa kok. 100 juta juga bisa. Oh gitu, oke. Apalagi yang ditawarkan sama Tiansi? Ini ada mobil mewah, reward. Waktu itu BMW dapatnya Bapak Ibu ya. Teman saya bilang, ini loh dapat BMW katanya. Wah keren banget saya bilang. Ini baru mobil yang saya mau. Sebelumnya, impian saya Bapak Ibu, itu mobil aja boro-boro Bapak Ibu ya. Ganti motor lebih bagus aja nggak nyampe-nyampe gitu. Ini sekarang BMW, wah nggak mikir nggak masuk akal Bapak Ibu. Orang positif. Kalau ada negatif kan, wah nggak bisa. Saya positif Bapak Ibu. BMW, buat saya nggak masuk akal, tapi saya percaya Bapak Ibu. Ya, saya iyakan gitu loh. Berapa banyak dari Anda yang begitu tawarin Tiansi, dia omongin dapat reward mobil mewah, BMW atau Mercy, Anda langsung, nggak percaya. Berapa banyak dari Anda coba? Saya nggak begitu Bapak Ibu. Saya sangat percaya bahwa saya pasti bisa dapat BMW itu. Waktu itu saya terus terang masih polos sekali. Jadi saya hanya berpikir, pokoknya pasti bisa. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata ada benernya ya. Bahwa jadi orang tuh harus kadang-kadang polos seperti anak kecil Bapak Ibu. Kenapa? Anak kecil bisa bermimpi setinggi yang dia mau. Mau jadi astronot, bener gak? Mau jadi presiden, bener gak? Sekarang boro-boro RT aja gak nyampe kan? Tapi presiden gitu. Yang penting ngomong dulu, punya kemauan dulu. Kalau kemauan aja kita nggak ada, boro-boro bisa nyampe, bener gak? Jadi ada benernya berpikir seperti anak kecil Bapak Ibu. Gak selalu orang pintar itu pasti lebih pintar. Orang bodoh itu bisa juga lebih pintar Bapak Ibu sekalian. Ya kan, dan saya buktinya hari ini. Jadi saya sama sekali bukan orang yang punya bakat, saya sama sekali bukan orang yang pintar, saya sama sekali bukan orang yang cerdas, saya hanya orang yang percaya. Dan orang yang percaya mengalahkan segala macam orang pintar Bapak Ibu. Nah itu yang saya alami waktu pertama mengerjakan bisnis ini. Dan dari sana Bapak Ibu, saya memutuskan bergabung. Kita belanja produk waktu itu. Dan saya tahu ini produk bagus. Dan waktu saya bergabung bintang 3, saya nggak punya uang sama sekali. Anda tahu nggak apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Jualan. Jualan aja. Saya tawarin teman saya. Dia bilang saya nggak sakit, nggak butuh produk. Orang tuamu sakit nggak kira-kira? Ada masalah kesehatan nggak? Masalah-masalah tulang-tulang mulai sakit nggak? Asam urat, kolesterol? Tanya hal yang simpel aja. Setiap rumah Anda ketok Bapak Ibu, ada minimal satu anggota keluarga di situ, minimal punya keropos tulang, asam urat, kolesterol, bener gak? Ketok aja tuh pintu-pintu rumah teman-teman saya datangin Bapak Ibu sekalian ya. Nggak harus ketok-ketok pintu rumah, tapi maksudnya saya waktu itu begitu Bapak Ibu. Saya datangin teman saya, datangin ke rumahnya, ketemu orang tuanya, dan hanya dalam waktu 5 hari Bapak Ibu saya punya uang 2 juta loh, ngumpulin uang 2 juta. Dan sebagian karena bantuan dari mama saya Bapak Ibu sekalian. Karena waktu itu saya hanya bisa jual produk, mama saya juga kasihan lihat saya ngumpulin 2 jutanya juga berat. Kemudian dia belanja kalsium, beberapa kotak sama teh Bapak Ibu. Jadi ya akhirnya saya bisa bintang 3 karena itu. Nah itu awal saya bergabung di Tiansi. Tapi Bapak Ibu bergabung itu bukan akhir dari segalanya. Itu baru mulai Bapak Ibu. Ya perjuangan baru mulai. Kalau Anda bayi itu baru lahir ke dunia gitu loh. Perjuangan sebenarnya baru dimulai gitu. Kalau Anda anak mahasiswa yang Anda lulus kuliah itu belum kehidupan yang sebenarnya. Saya selalu bilang bahwa Anda kalau lulus kuliah itu baru hidup yang sebenarnya. Kemarin kuliah itu apa? Cuman dalam kandungan ibu lah gitu. Belum lahir. Waktu lahir brojol baru tahu tuh susahnya hidup kan. Nah, saya waktu itu juga begitu. Jadi kita pertama join Tiansi Jreng, itu kita belum apa-apa. Itulah baru saatnya perjuangan. Saya berjuang di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, sampai dengan 11 tahun saya di bisnis ini. Ya, banyak orang suka bingung. Kalau saya ketemu teman saya, mereka suka tanya, berapa lama di Tiansi? 11 tahun. Prospek berapa lama di Tiansi? Dipikir baru 1-2 tahun. Sorry ya, udah lama Bapak Ibu sekalian.
Ya saya bangga sudah lama di TNC. Karena apa? Karena di luar sana begitu banyak orang mengerjakan bisnis multi level marketing Bapak Ibu. 1 tahun, 2 tahun, bahkan 1-2 bulan mereka udah pindah perusahaan. Kalau saya memprospek Anda dan saya bilang sama Anda, saya sudah 11 tahun di bisnis ini, konsisten, gak pernah pindah MLM sama sekali, fokus di TNC selama 11 tahun. Terus ada orang lain lagi bilang sama Anda, waktu prospek Anda satu MLM-nya dia, dan dia bilang, ini MLM saya yang ke-30. Saya sudah 29 kali pindah MLM dalam setahun terakhir. Kira-kira Bapak Ibu lebih pilih join ke yang mana Bapak Ibu? Yang konsisten Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan Anda join hari ini, dia besok pindah MLM lagi, Anda diajak pindah MLM lagi Bapak Ibu. Capek nggak pindah-pindah? Ya, Anda kalau kita bicara membangun bisnis Bapak Ibu sekalian, di bisnis ini kita bicara kerja keras loh. Pak Angga tadi bilang, saya pekerja keras. Dan saya juga tahu beliau juga pekerja keras. Banyak rekan kita yang ada di sini Bapak Ibu, saya percaya semuanya pekerja keras. Gak mungkin orang bisa naik ke panggung ini kalau nggak bekerja keras. Ya gak mungkin orang sukses tanpa bekerja keras. Di bisnis manapun pekerja keras. Terutama di bisnis ini Bapak Ibu. Kenapa? Gak butuh duit Bapak Ibu bisnisnya. Kalau di luar sana Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan bisnis konvensional, kalau kita pakai uang banyak, kerja kerasnya lebih santai Bapak Ibu. Contoh, saya bikin hotel, habisnya 500 miliar, hotel bintang 4 misalnya ya, bikin, wah 500 miliar gitu. Saya pakai modal besar, saya kerja keras gak? Kerja keras juga Bapak Ibu, tapi lebih ke arah pikiran kan. Mikir Bapak Ibu, membangun konsep gitu kan, membangun hotel, membangun sistem manajemennya. Tapi yang kerja keras beneran siapa sebenarnya? Yang fisik, bukan otak. Karyawan saya Bapak Ibu sekalian, direkturnya saya, manajer saya, cleaning service-nya, gantiin spray, betul? Nyuci spray dan sebagainya. Ya atau ngelayanin tamu, itu mereka lebih kerja fisik. Karena uangnya gede Bapak Ibu sekalian. Kalau di bisnis ini Bapak Ibu, kita kerja otak, kerja mental Bapak Ibu sekalian, dan kerja fisik juga sama Bapak Ibu. Ya bahkan menurut saya pribadi di sini kita awalnya malah kerja mental duluan Bapak Ibu. Sisanya baru kerja fisik. Contoh, ada nggak di antara Bapak Ibu yang hadir ke acara Vision Seminar ini, yang dipresentasi sekali, terus bergabung, datang ke VS seperti ini, boleh tahu nggak? Yang sekali langsung bertobat gitu, join langsung. Ada beberapa orang ya, oke. Sekarang saya mau tanya lagi ya, nggak usah malu nggak apa-apa, supaya teman-teman kita sama-sama tahu. Ada nggak yang sudah dipresentasi lebih dari 1 kali, 2 atau 3 kali atau lebih, dan akhirnya baru mau datang ke Vision Seminar? Nggak usah join nggak apa-apa. Tapi setelah 2-3 kali diajak, dipresentasi, di follow up, akhirnya mau juga menyempatkan hari Minggu ini datang ke acara Vision Seminar ini. Boleh tahu? Ada beberapa. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada orang-orang yang butuh waktu lebih dari 1, 2 kali, 3 kali di presentasi, di follow up, baru datang ke acara seperti ini. Butuh kerja mental yang keras gak dari si upline-nya? Iya loh. Menghadapi penolakan Bapak Ibu, itu satu hal yang sangat berat Bapak Ibu. Ya ada 2 hal yang ditakutin orang di dunia ini, lebih dari kematian Bapak Ibu. Lebih dari kematian. Banyak orang berpikir mati itu hal yang paling ditakuti oleh manusia. Enggak Bapak Ibu, ada 2 hal lebih ditakutin. Yang pertama, berdiri di atas panggung, ngomong depan umum seperti ini. Ya, yang kedua, ditolak Bapak Ibu. Siapa yang pernah pacaran ditolak? Belum pacaran kalau ditolak ya. Mau niat pacaran ditolak gitu. Gak enak kan? Iya, yang mau ngelamar ditolak. Ditolak itu gak enak Bapak Ibu sekalian. Di bisnis ini Bapak Ibu, masalahnya kerjaan kita tiap hari ditolak Bapak Ibu. Luar biasa gak? Ya, ditolak. Anda bisa bayang gak? Tiap hari ditolak Bapak Ibu sekalian. Makin banyak Anda mengerjakan usaha ini, melakukan bisnis ini, Anda akan ditolak makin banyak juga. Tapi hasilnya juga makin besar. Kebayang gak? Itu sebabnya makin di luar sana, ya Anda akan sekarang mulai mengerti kenapa banyak orang yang gak suka bisnis multi level. Karena mereka nggak tahu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tahu. Justru karena mereka tahu inilah mereka juga nggak mau di bisnis ini Bapak Ibu. Yang nggak tahu karena apa? Karena mereka berpikir bisnis MLM itu kan bisnis kecil, nggak ada duitnya, bisnis nggak profesional. Ya, Anda bisa datang ke acara pertemuan khusus sendiri untuk membahas mengenai semua itu. Tapi ini alasan-alasan seperti inilah yang didengar banyak orang di luaran sana. Hal-hal yang negatif sebenarnya membuat mereka ini nggak respect dengan bisnis multi level marketing. Jadi kita sponsori mereka susah sekali. Karena mereka nggak tahu. Memang bisa kaya gitu MLM? Memang bisa tahan lama gitu? Nah tadi saya 11 tahun. Tetap masih di TNC Bapak Ibu? Bisa tahan lama nggak? Bisa. Bisa menjamin masa depan kita nggak? Bisa punya passive income nggak? Ya, bisa punya rumah mewah nggak? Bisa. Bisa punya mobil mewah nggak? Bisa. Bisa jalan-jalan ke luar negeri nggak? Bisa. Tadi Anda lihat klip saya jalan-jalan ke luar negeri semua. Betul nggak? Belum semuanya. Itu belum semuanya. Masih banyak negara yang belum Bapak Ibu. Karena itu bikin klip terakhir sampai tahun 2010. Sudah 2 tahun lagi kan? Udah nambah negara lagi Bapak Ibu. Ini Turki. Betul? Iya ke Turki. Turki saya ngajak teman-teman extend ke Turki seminggu doang. Aduh, malas banget. Yuk extend yuk. Pak Naga Paulung saya diajak. Yuk kita extend yuk. Oh ya, ke Eropa deh jalan-jalan lagi 2 minggu. Enak gak Bapak Ibu sekalian? Terbukti gak Bapak Ibu? Nah itu karena orang gak tahu Bapak Ibu sekalian. Kita perlu jelaskan supaya mereka tahu. Itu sebabnya waktu saya berjuang di bisnis ini butuh kerja keras, butuh kerja mental. Ya bahkan kalau bicara kerja keras, banyak orang bisa kerja keras di luar sana. Tukang beca bekerja lebih keras daripada kita.
Tapi kalau bicara kerja mental, nggak semua orang kuat. Semua orang punya impian, tapi nggak semua orang mau mensikapi dengan positif, mengejar sehingga mereka bisa berhasil. Itu yang susah. Itu tipe pertama ya, orang-orang yang nggak tahu. Tipe kedua, orang yang tahu Bapak Ibu, tapi justru karena mereka tahu, ya mereka merasa nggak pas buat saya. Tadi yang saya bilang, tahu bahwa di sini saya akan ditolak orang. Jadi ya udah, ngapain saya bergabung di bisnis multi level? Karena saya tahu nggak enak kerjaannya ditolak sama orang. Ini mereka orang yang merasa tahu Bapak Ibu, tapi sebenarnya juga nggak benar-benar tahu. Kira-kira di luaran sana Bapak Ibu sekalian, di bisnis lain di luar sana, ada nggak yang ditolak? Ada nggak bisnis yang nggak ditolak sama orang? Ada nggak? Anda pernah ke mall? Pernah lah pasti ya, maksudnya pernah ke mall, terus Anda ketemu orang yang nawarin kartu kredit, aplikasi kartu kredit, betul? Pak, sudah punya kartu kreditnya Pak, bank ini Pak. Anda bilang, oh udah, ditarik sama dia. Bentar Pak, udah berapa lama Pak? Yang tipe yang ini sudah punya belum Pak? Bank apa? Kartu kredit bank ini gitu kan, yang ngeluarin yang baru. Ditolak orang juga kan? Iya. Apalagi banyak Bapak Ibu sekalian. Berapa kali dalam sehari, mungkin teman-teman di depan sini ya, yang duitnya sudah mulai kecium dari orang-orang dunia luar sana ya, udah mulai kecium duitnya. Waktu awal nggak punya duit ditolakin. Begitu sekarang kita punya duit diteleponin, Pak, ayo Pak investasi dong, deposito bank ini gitu kan. Ayo Pak beli dong reksadana bank ini. Ayo Pak beli dong ini apply kartu kredit, ada dana tunai apa, wah dipaksa-paksa buat ngutang gitu. Pak, Bapak dapat ini Pak, dana tunai Pak 200 juta. Enggak, saya nggak butuh kok 200 juta gitu. Ngasih duit maksa Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Ditolak orang juga kan? Mau ngasih duit kok maksa. Anda dikasih duit mau nggak? Mau dong harusnya. Tapi ini maksa-maksa Bapak Ibu sekalian. Mereka juga butuh kerja keras di luar sana. Mereka juga ditolak orang. Ya, kemudian orang-orang yang tahu mereka bicara apa lagi mengenai bisnis multi level. Ini kan bisnis cari-cari orang. Cari-cari orang itu kan susah. Males saya cari-cari orang. Dipikir saya yang butuh nanti. Loh Bapak Ibu, ada nggak bisnis di luar sana yang nggak cari-cari orang Bapak Ibu? Jadi kalau Anda dipresentasi sama pengundang Anda, bulat ya, satu monyet, Anda cari satu monyet, dapat uang 320.000 gitu. Monyet ini bintang 3, Anda jadi bintang 4. Anda bantu 3 monyet jadi bintang 3, Anda akan jadi monyet bintang 4 gitu ya. Kan enggak Bapak Ibu kan? Kan Anda manusia toh? Ya enggak? Kita bicara orang dong Bapak Ibu sekalian. Jadi sama-sama aja di luar sana juga kita bicara bisnis manusia. Nawarin apa? Kartu kredit, nawarin hotel, nawarin deposito, nawarin apa lagi? Ya gedung-gedung seperti ini mereka juga punya marketing Bapak Ibu, hotel-hotel punya marketing, nawarin ruang meeting, betul nggak? Pak bisa kalau meeting di tempat kita dapat ini gratis, dapat diskon sekian persen, betul nggak? Nyari orang bukan? Nyari orang, masa yang meeting gajah semua Bapak Ibu sekalian? Kan nggak juga itu kan? Jadi sama aja di luar sana, cuman yang merasa ngerti tadi itu sebenarnya nggak benar-benar mengerti. Itu sebabnya yang penting Anda pelajari dulu bisnis ini. Saya merasakan bisnis ini Bapak Ibu itu benar-benar sangat luar biasa. Kalau saya nggak ada bisnis ini, saya nggak tahu saya ada di mana hari ini. Dan saya percaya banyak teman kita di depan sini yang kalau nggak karena di sini, mungkin kita nggak ada di sini hari ini Bapak Ibu. Kalau saya sudah pasti, karena saya waktu itu lulus S1 dengan IP pas-pasan, mau S2 Bapak Ibu, baru tanya biaya ngambil S2 di ITB Bapak Ibu sekalian, ayah saya nyuruh saya ngambil kuliah S2 lagi. Meskipun saya sempat mikir dalam hati ya, S1 aja susah masuknya, bayarnya susah, lulusnya susah juga gitu. Saya 11 semester, Pak Ulung 14 ya. Selamat, ada yang lebih bodoh dari saya Bapak Ibu. Bercanda Pak, bercanda ya. Gak bodoh maksudnya, lebih semangat Yansinya jadi kuliahnya terbengkalai. Makanya dapat reward duluan Pak Ulung ya. Aplaus buat Pak Ulung. Ya, saya 11 semester, terus kemudian mau S2, kuliahnya lulusnya susah, udah gitu saya mau S2 lagi, MMITB 60 juta Bapak Ibu. Tahun 2002 akhir. Ya, 2002 akhir. Jadi kalau saya waktu itu kuliah mungkin 2002 atau 2003 saya masuk, waktu itu saya udah nanya, S2 berapa? 60 juta. Ya kan saya mikir, kenapa ayah saya nyuruh saya kuliah S2? Emang punya duit dari mana buat bayarin? Karena saya waktu itu juga Tiansi, sudah jalanin Tiansi Bapak Ibu sekalian. Tapi saya masih bintang-bintang awal waktu itu. 60 juta, kebayang dari mana duitnya. Udah gitu masih mending kalau lulus ada jaminan bahwa saya bisa dapat pekerjaan yang punya gaji bagus. Ada jaminan nggak kira-kira di luar sana Bapak Ibu? Nggak ada Bapak Ibu. Di bisnis ini ada jaminan nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ada Bapak Ibu. Saya bisa bilang sama Anda dengan tegas bahwa di bisnis ini ada jaminan bahwa Anda pasti mencapai semua yang Tiansi kasih tadi Bapak Ibu tawarkan. Ya, kita bicara Scoopy, kita bicara mobil niaga, bintang 8, bronze, silver, gold, dapat mobil mewah dan sebagainya, sampai jalan-jalan ke luar negeri segala macam. Saya bisa pastikan Bapak Ibu bahwa Anda pasti akan dapatkan. Asal Anda ikuti cara kerjanya semuanya dengan benar. Anda ikuti sistemnya semuanya dengan benar. Nah di One Vision kita punya apa? Kita punya namanya 7 langkah Bapak Ibu sekalian. Ini juga salah satu alasan kenapa banyak orang
tadi ya, antara dua tipe orang tadi ya, yang tidak tahu atau yang sok tahu tadi Bapak Ibu. Mereka nggak bergabung karena mereka berpikir, masa acaranya cuma 7 langkah ini sih? Masa mereka yang tadi maju ke depan terima BMW, kapal pesiar dan sebagainya cuma gara-gara 7 langkah sih? Apa sih 7 langkah? Impian dan sikap positif. Pemakai produk. Kemudian daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, pakai alat bantu. Alat bantu ada buku-buku positif, ada CD NetMe dari One Vision, ada pertemuan. Gitu doang Pak? Iya. Pertemuannya berapa sering? Seminggu sekali namanya OP, Opportunity Preview. Sebulan sekali namanya PM, Producer Meeting. 2 bulan sekali namanya Vision Seminar. Gitu doang? Iya. Bapak kalau ngantor berapa kali dalam seminggu? Tiap hari Pak, Senin sampai Sabtu. Terus dia mulai mikir, oh iya juga ya. Saya ngantor tiap hari aja, Senin sampai Sabtu. Ternyata setelah 10 tahun, saya masih gitu-gitu aja. Jangankan BMW, Avanza saja nggak dapat. Terus orang ini mikir lagi Bapak Ibu, dasar kepinteran kan? Dia mikir lagi. Tapi bisnis ini, Tiansi dengan One Vision, pertemuan cuma seminggu sekali, ngantornya cuma seminggu sekali, cuma sebulan sekali, dan cuma 2 bulan sekali. Memang bisa bikin orang kaya. Gara-gara banyak mikir, nggak jadi join Bapak Ibu. Itu masalahnya. Makanya, tadi begitu banyak teman kita maju ke depan, selalu bilangnya apa? Saya nggak ngerti kok sebenarnya. Ya kan, pokoknya saya percaya sama plan saya, benar gak? Berapa banyak teman kita maju ke depan, itu mereka orang-orang kayak saya Bapak Ibu. Nggak ngerti kok. Ngejar tour ke China gratis, ngejar reward Scoopy, mobil niaga, dan sebagainya, nggak ngerti kok. Ngejar ke Turki nggak ngerti, pokoknya plan saya nyuruh saya begitu, dan saya tahu plan saya setiap kali nyuruh saya melakukan sesuatu pasti untuk kebaikan saya, supaya saya merasakan manfaatnya, supaya saya berhasil, saya kerjakan gitu toh. Jadi berbahagialah anda-anda yang polos, Bapak Ibu sekalian, ya, itu anda yang akan berhasil. Ikuti sistemnya, oke? Semuanya butuh perjuangan. Kalau saya ceritakan semua yang saya alami panjang sekali Bapak Ibu. Saya udah banyak bicara di Vision Seminar seperti ini dan saya nggak mungkin ceritakan lengkap apa yang saya alami. Karena apa? Nantinya pun anda akan alami. Jadi nggak akan jauh beda Bapak Ibu. Anda mengalami suatu hal, downline anda akan mengalami hal yang sama. Ya, saya punya jaringan sempat rontok, grup saya pasti ada yang mengalami begitu. Saya susah sponsori orang, grup saya pasti akan ada yang begitu. Tapi suatu saat saya bisa sponsori orang, downline saya ada bisa sponsori orang. Saya bisa naik peringkat, grup saya akan bisa naik peringkat. Saya dapat reward dari Tiansi, grup saya juga dapat reward dari Tiansi. Itu terus akan terduplikasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara hasil, terlalu baik juga yang saya dapatkan. Motor saya tadi Bapak Ibu, itu adiknya Pak Naga, motor Pak Naga 5 tahun lebih tua dari motor saya. Honda Astrea Prima 89. Saya Honda Grand, udah lebih keren. Bukan Prima ya, saya Grand 94, 5 tahun lebih muda umurnya motor saya Bapak Ibu. Jangan ketawain dong Pak. Itu motor perjuangan Bapak Ibu ya, sampai sekarang masih ada. Tapi udah saya kirim ke Solo ya, sudah saya kirim ke Solo, nanti kalau rumah udah beres saya pindahin lagi ke Bandung. Bentar lagi mungkin 1-2 bulan lagi. Kemudian saya bisa berubah dari motor jadi yang saya dapatkan hari ini. Semuanya butuh waktu. Kita perlu untuk konsisten Bapak Ibu di bisnis ini. Banyak orang suka nggak sabar. Kalau Anda di luar sana bekerja atau Anda bangun usaha Bapak Ibu, Anda juga butuh waktu. Anda punya satu usaha, Anda sewa tempat, bangun restoran, kira-kira 2-3 bulan nggak laku Bapak Ibu, Anda tutup nggak? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Buat yang bilang iya, itu jawaban yang menurut saya nggak tepat. Tapi kalau saya akan layani Anda. Kalau Anda bilang 2-3 bulan ditutup Bapak Ibu usaha Anda bangun usaha lagi nggak kira-kira? Pasti dong, anak istri Anda butuh makan kok, ya nggak? Anda pasti bangun usaha lagi kan? Anda tunggu 2-3 bulan lagi tutup, Anda ganti usaha lagi nggak? Bangun usaha lagi nggak? Mungkin sama, mungkin pindah lokasi, mungkin usaha yang berbeda tipenya. Tadi bengkel terus restoran. Restoran terus ganti jadi salon atau apapun itu. Tapi tetap jalan nggak usaha Anda Bapak Ibu? Harus jalan dong, kan dapur harus ngebul Bapak Ibu. Harus jalan kan? Iya. Tapi kalau setiap 2-3 bulan Anda nggak laku, nggak ada yang datang, Anda tutup terus, kira-kira bakal untung nggak Bapak Ibu? Rugi terus dong, keluar duit terus. Ya, namanya hukum untuk bisnis Bapak Ibu, itu kita harus sabar. Ya, ada waktunya. Untuk awal belum tentu sudah terkenal. Kalau belum terkenal artinya apa? Butuh waktu untuk bisa terkenal. Kalau udah terkenal baru orang datang Bapak Ibu sekalian. Sama dengan di bisnis ini. Hari ini kalau Anda tanya ke semua teman saya kuliah dulu, teman saya SMA, teman saya SMP, ada teman saya SD bahkan, mereka akan tahu, Eric Yong bisnis apa? Tiansi. Jadi kalau saya ketemu teman lama saya, Bapak Ibu, mereka sudah tahu saya Tiansi. Jadi nggak usah repot-repot lagi untuk memprospek mereka dengan cara-cara prospecting yang Anda diajari sama upline Anda itu loh. Apa kabar? Lama nggak ketemu, ya kan? Lagi ngapain sekarang? Bisnis apa? Usaha apa? Kerja di mana? Gue punya bisnis loh. Kapan-kapan bisa ngobrol nggak? Nggak perlu Bapak Ibu sekalian. Saya tinggal tanya sama dia. Kalau dia tanya, apa kabar? Lama nggak ketemu? Saya bilang, ya lama nggak ketemu teman SMA atau teman kuliah misalnya. Ngobrol terus kalau misalnya dia tanya, lu ngapain sekarang? Saya tinggal tanya sama dia. Emang lu nggak tahu gue ngapain? Lu beneran nggak tahu bisnis gue apa? Gak mungkin Bapak Ibu. Seringnya tahu semua Bapak Ibu ya. Bahwa saya Tiansi. Enak banget kan? Ngirit kan?
Lu udah tahu Tiansi kan? Jadi sekarang gua kasih formulir mau join sendiri atau harus gua presentasi dulu gitu. Ya kan? Simple Bapak Ibu. Kalau Anda yang masih baru di bisnis ini, saudara Anda, keluarga Anda, teman Anda belum tahu Anda Tiansi kan? Belum ada yang tahu Anda Tiansi. Anda harus memperkenalkan dulu Anda Tiansi gitu ke semua orang. Makanya jangan sampai Anda yang masih baru malah jadinya takut memperkenalkan diri. Saya takut ketahuan Pak, baru buat janji ke dosen saya, takutnya dosen saya tahu saya Tiansi Pak. Nanti saya dimarahin. Bos saya tahu saya Tiansi Pak, saya dimarahin nanti dipecat. Loh jangan Bapak Ibu sekalian. Justru Anda harus ngiklan kan? Kalau orang punya usaha mau ngiklan atau mau diam-diam Bapak Ibu? Lu bisnis apa sekarang? Restoran. Restoran. Jangan bilang-bilang ya. Saya nggak mau ada orang tahu. Restorannya Bapak Ibu ditutup, nggak pakai spanduk, nggak pakai baliho, nggak pakai apa, tutup. Kayak pas puasa itu loh Bapak Ibu ya, ditutup. Bisnis apa Pak? Restoran. Nggak mungkin kan? Anda akan iklan di koran, iklan di TV kalau perlu kan? Anda pasang spanduk gede-gedean, Anda sebar broadcast pakai BBM, pasang profil bisnis Anda kan Bapak Ibu? Kenapa di bisnis ini sama aja seperti bisnis konvensional di luar sana yang harus Anda promosikan? Anda malah diam-diam gitu. Gak mau prospeksi itu, takutnya dia tahu saya Tiansi. Loh, emang kan itu tujuan ya kan? Malah takut Bapak Ibu. Lucu sekali Bapak Ibu ya. Jadi Anda memang harus buat orang tahu bisnis ini. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit sama Anda mengenai perbandingan bisnis MLM sama konvensional. Ya, karena banyak orang tidak tahu dan gak sok tahu tadi Bapak Ibu. Ya kita harus jelaskan apa perbedaan bisnis MLM sama konvensional. Kita bicara dari dua sisi. Yang pertama dari sisi modal, yang kedua dari sisi sistem Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara mengenai modal, bisnis ini butuh modal nggak? Nggak butuh modal. Kasih tahu sama saya, bisnis di luar sana yang tentunya butuh modal, sama juga seperti Tiansi modalnya anggap aja 2,2 juta rupiah. Kalau di sini jadi 2.000 poin jadi bintang 3 ya. Di luar sana anggap aja Anda punya modal 2,2 juta rupiah. Anda kerjakan dalam waktu, saya dulu 1,5 tahun jadi bintang 8. 1,5 tahun pas saya lulus kuliah saya bintang 8. Waktu itu di ATM saya, rekening saya transfer Tiansi sudah sekitar 40-an juta tiap bulannya Bapak Ibu. Itu tahun 2003. Waktu saya lulus kuliah. Kita bandingkan hal yang sama ya. Jadi Anda punya modal sekitar 2,2 juta. Saya deh, saya kasih waktu 3 tahun deh. Gak usah 1,5 tahun seperti saya waktu bintang 8. Saya kasih waktu 3 tahun. Ya, dengan modal bisnis yang hanya 2,2 juta rupiah itu. Anda nggak join MLM. Anda join bisnis lain di luar sana konvensional. Lakukan bisnis konvensional apapun itu. Dan 3 tahun kemudian Anda dapat 40 juta sebulan passive income. Kira-kira apa bisnis yang Anda tahu? Bisa kasih tahu saya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nggak ada Bapak Ibu di luar sana. Jadi kalau kita bicara secara modal, susah menyaingi Tiansi. Dan kalau kita bicara potensi, luar biasa besar. Potensi besar, tadi yang pada berangkat ke China, lihat pabriknya begitu luar biasa. Bisnis ini nipu nggak? Di luar sana banyak orang bilang nipu. Nggak Bapak Ibu, ini bisnis masih ada sampai sekarang. Kalau bisnis ini sudah nggak ada, tapi kita berkumpul di sini Bapak Ibu, kita orang idiot semua nggak? Dan yang paling idiot siapa? Ya pembicaranya Bapak Ibu. Iya kan? Saya ngomong begitu semangat, tapi bisnis Tiansi udah nggak ada. Terus saya menipu siapa gitu loh? Nggak mungkin kan? Nah jadi secara modal, secara pencapaian nanti Bapak Ibu sekalian potensi yang bisa kita dapatkan itu luar biasa sekali. Kemudian kita bicara mengenai apa? Resiko. Modal selalu berbanding lurus sama resiko. Modal besar, resiko besar. Anda bangun bisnis yang modalnya 1 miliar, resiko Anda 1 miliar. Anda bangun bisnis modal 10 miliar, resiko Anda 10 miliar. Anda bangun bisnis modal 1 juta, resiko 1 juta. Anda bangun bisnis tanpa modal seperti Tiansi, resiko Anda tanpa resiko Bapak Ibu sekalian. Simple. Itu mengenai modal. Dan satu lagi, yang namanya orang usaha di luar sana, Bapak Ibu, saya sekali lagi bukan merendahkan orang usaha di luar. Enggak Bapak Ibu, silahkan. Saya tahu juga banyak di antara Bapak Ibu pengusaha, di luar sana ada punya usaha. Boleh, tapi double gitu loh. Anda punya usaha, ya Anda boleh jalan sambil jalan Tiansi. Anda bekerja di luar sana, Anda bisa sambil jalan Tiansi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di sini Anda membangun aset. Dan di luar sana, belum tentu pekerjaan Anda di kantor, belum tentu usaha yang Anda lakukan sekarang ini, bisa menghasilkan aset yang bisa menghasilkan passive income buat Anda Bapak Ibu. Itu masalahnya. Jadi Anda lakukan bareng nggak jadi masalah. Waktu nanti berjalan Anda lihat mana yang lebih bagus. 1 tahun Anda evaluasi, 2 tahun Anda evaluasi. Makanya banyak teman-teman kita yang tadi misalnya ada yang pengusaha tour and travel gitu ya. Dulunya, sekarang sudah full timer karena ternyata hasil dari Tiansi lebih besar Bapak Ibu sekalian. Dan untuk jangka panjang bisa lebih besar lagi dan bisa passive income. Sementara di bisnis beliau yang lama, capek mungkin. Ngurusin semua sendirian. Beliau adalah yang punya, sekaligus direktur, sekaligus manajer, sekaligus tukang sapu tadi Bapak Ibu. Merangkap semuanya Bapak Ibu. Contoh misalnya. Nah jadi Anda bisa sambil jalankan Tiansi. Ini yang pertama mengenai modal Bapak Ibu ya. Nah yang penting kalau bicara modal juga, bisnis ini kita hanya butuh skill. Modal nggak perlu, yang perlu skill. Skill kita dapat dari mana Bapak Ibu sekalian? Acara-acara pertemuan seperti ini. Maka tadi Pak Naga bilang, bayar berapa ke acara VA seperti ini? Early bird malah cuma 25.000 kemarin ya. Murah sekali tuh. Pembelajaran pertemuan seperti ini.
Saya pernah beberapa kali diundang sama teman-teman dari mulai dosen sampai mereka manajemen perusahaan-perusahaan, ada yang kecil ada yang besar, diminta buat ngajarin mereka Bapak Ibu. Ngajarin salesnya, ngajarin marketingnya. Jadi dosen di satu universitas di Bandung ada. Cukup besar universitasnya ya. Negeri salah satu yang besar juga di Bandung. Gara-gara saya merospeksi dosen, malah saya disuruh jadi dosen Bapak Ibu sekalian. Gara-garanya apa? Dia bilang, ini kewirausahaan nih. Ini dosen wirausaha kebetulan, ketua jurusan juga. Kemudian beliau bilang, ini bagus nih wirausaha nih. Ini aplikasi praktis langsung bisa dilakukan, dilaksanakan. Kalau yang saya ajarkan di kelas gak selalu bisa dipraktekkan. Tapi kalau MLM ini, mahasiswa saya bisa langsung melakukan. Bisa diaplikasikan langsung. Wah bagus nih. Dan saya dikasih satu SKS Bapak Ibu. Dikasih satu SKS, jadi saya ngajar seminggu sekali 1 jam, selama 1 semester. Masukin SKS loh, masukin kurikulum Bapak Ibu sekalian. Anda bisa kebayang gak? Saya sempat mikir, yang edan sopo, saya kuliah aja kacau balau disuruh jadi dosen Bapak Ibu ya. Ya tapi benar juga ya, dosennya dosen wirausaha. Anda tahu nggak usahanya apa? Ya nggak punya usaha Bapak Ibu, ngajar aja di situ. Bukan praktisi kan? Terus ngapain gitu loh? Ya banyak perusahaan-perusahaan juga ada teman-teman saya di beberapa manajemen perusahaan mereka minta saya buat ngajarin salesnya mereka, marketingnya mereka. Karena mereka bilang, orang Tiansi hebat loh. Ya kan, bisnis MLM itu susah banget. Lu bisa punya omset miliaran, ajarin dong anak buah gua gitu. Sampai sekarang untungnya saya belum pernah mau Bapak Ibu sekalian. Saya bilang kalau mau join dulu semuanya. Iya kan? Karena kalau saya ajarin mereka Bapak Ibu, udah gitu mereka membesarkan aset perusahaannya dia kan. Memperkaya bosnya Bapak Ibu kan. Kan tujuan saya pengen buat mereka bebas finansial. Masa suruh malah makin semangat kerja? Saya harus menyemangati mereka untuk kerja lebih keras supaya bosnya lebih kaya. Lagi edan apa? Bapak Ibu, nggak bisa lah, nggak nyambung gitu kan ya. Jadi saya nggak bisa begitu gitu. Saya kalau mau ya mereka join Tiansi, tapi saya bukan tenaga yang motivator yang memotivasi orang di luar sana. Saya punya beberapa teman Bapak Ibu, mereka bukan praktisi. Bintang 4 Tiansi berhenti, join Tiansi cuma sebentar nongol pertemuannya, terus termotivasi buat jadi motivator, terus nyetak buku Bapak Ibu, bikin buku, kebetulan punya uang. Ada yang bikin seminar, yang diceritain apa Bapak Ibu sekalian? Ilmu dari teori, dari buku-buku Bapak Ibu sekalian. Ya dari sering dengerin Netpi, bintang 3 Bapak Ibu. Langganan Netpi-nya kenceng banget Bapak Ibu, semua Netpi dibeli. Setelah 1 tahun nggak bergerak masih bintang 3 juga. Tapi mulai ngapain? Jualan seminar Bapak Ibu. Ternyata dia mulai jadi pembicara. Saya bingung. Dia di OP aja belum mampu jadi pembicara bintang 3. Ini sudah jualan seminar motivasi 500.000 satu orang bayarnya Bapak Ibu. Karena saya mikir, ya boleh sih cari uang gampang, boleh silakan. Tapi itu nggak integritas Bapak Ibu sekalian. Karena dia nggak pernah melakukan. Tapi kalau kami di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, saya bisa cerita dengan lancar, dengan gampang Bapak Ibu. Betul? Dan Anda bayar murah sekali buat bisa datang ke acara seperti ini. Nggak 500.000 satu orang kan? Nggak 1 juta, 1,5 juta per orang kan? Seperti teman saya tadi yang bikin seminar dibayar 500.000 sampai 1 juta padahal nggak pernah ngapa-ngapain Bapak Ibu. Ini dari One Vision Bapak Ibu, berbagi. Supaya kita bisa sukses bareng-bareng. Ya kan? Nah, itu mengenai skill. Dari mana Bapak Ibu? Kita banyak belajar dari buku-buku positif. Di luar sana banyak buku positif. Ya dan buku positif selalu menceritakan hal yang baik buat perkembangan pribadi kita. Menceritakan hal yang baik untuk impian kita. Karena salah satu faktor yang sangat penting di bisnis adalah impian Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya impian yang kuat, rontok pasti Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang bertahan kuat mental tadi Bapak Ibu karena mereka punya impian yang harus dipertahankan. Jadi Anda yang baru bergabung pertama kali atau bersiap-siap berencana untuk mau bergabung, pertama kali Anda pulang dari acara ini Bapak Ibu sekalian, Anda bangun impian Anda. Kalau Anda punya impian yang kuat Bapak Ibu sekalian, Anda akan bertahan di bisnis ini. Kalau Anda nggak punya impian yang kuat, tunggu waktu aja pasti tersapu dengan sendirinya Bapak Ibu. Impian, dan selain impian, ya kita butuh punya sikap yang positif untuk menyikapi impian kita. Karena apa? Kalau hanya sekedar impian, banyak orang punya impian. Contoh saya mau tanya, siapa di antara Anda punya impian pengen sukses Bapak Ibu, pengen kaya? Semua. Pengen jalan-jalan ke luar negeri? Siapa yang pengen punya passive income Bapak Ibu? Nah, 2 bulan lagi, yang tadi saya, semoga nggak menghilang dari ruangan ini ya. Semoga masih ada Bapak Ibu. Karena itu kenyataannya Bapak Ibu. Ya, separuh yang datang ke acara seperti ini, 90% lah prospek yang datang yang belum bergabung, setelah ini bergabung Bapak Ibu. 2 bulan kemudian di phase berikutnya, dari 90% itu paling 50% yang datang lagi ke acara seperti ini bawa orang baru. Itu hukum alam, nggak bisa diapa-apain Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau saya nggak mau kena hukum alamnya, kebagian yang 90% yang hilang Bapak Ibu. Saya mau kebagiannya saya jadi yang 10% yang berhasil Bapak Ibu. Jadi saya harus kuatkan impian saya terus. Ya.
Harus sikapi dengan positif. Nah, kalau kita bicara mengenai impian dan sikap Bapak Ibu sekalian, saya mau tunjukin satu video klip buat Anda. Ya, ini video klip lama yang pernah saya setel, tapi sebagian dari Anda mungkin belum tahu. Ini bisa sangat menginspirasi videonya. Mengenai impian dan kemauan kita untuk mencikapi dengan positif, berjuang mengejar impian kita. Bapak Ibu, Matt Harding ini dulunya punya kehidupannya nyaman, kehidupannya baik Bapak Ibu sekalian. Tapi sebenarnya impian terdalamnya beliau bukan mau bekerja di pekerjaan dia di kantor, tapi pengennya sebenarnya jalan-jalan Bapak Ibu. Sampai suatu saat dia menemukan satu momentum di mana dia bisa berani keluar dari ketakutannya. Berani memutuskan saya harus berhenti dari
rutinitas saya yang menurut saya bukan impian saya dan saya mau mengejar sesuatu yang saya mau. Akhirnya beliau bikin foundation Bapak Ibu sama teman-temannya. Bahkan teman-temannya mengencourage dia buat keluar dari pekerjaan dia. Dan akhirnya sekarang ini beliau menyebarkan misi perdamaian seperti itu ke seluruh dunia. Anda bisa bayangkan nggak? Berapa banyak negara Bapak Ibu yang beliau sudah lewati tadi ya. Ini video keduanya. Yang pertamanya ada, beda negara lagi ya, tapi beda klip gitu ya. Ini lebih panjang videonya. Ya, saya sudah ke beberapa puluh negara. Tapi sama Matt ini nggak ada apa-apanya ya. Banyak banget yang beliau sudah jalan-jalan. Nah, kalau saya suka video itu karena berapa alasan. Yang pertama karena saya juga suka jalan-jalan Bapak Ibu. Saya kalau rumah suka nggak? Ya suka dong. Ya masa nggak punya rumah? Betul kan? Saya juga mau punya rumah. Saya bangun rumah juga 6 miliar Bapak Ibu sudah jadi sekarang kan. Saya juga bangun rumah. Kalau bicara mobil mewah, ya suka juga dong. Kalau suruh pilih naik Xenia sama naik BMW, enak mana? Ya enak BMW dong. Nah, tapi kalau bicara yang paling saya suka dari semua itu apa Bapak Ibu sekalian? Yang paling saya suka adalah kebebasan waktu saya sehingga saya bisa jalan-jalan. Ya istri saya paling tahu. Kalau saya udah 3-4 bulan nggak pergi jalan-jalan Bapak Ibu, ya itu pasti saya stres. Kerjaannya marah-marah melulu pasti. Ya kan? Berarti setiap malam mau tidur apa nonton TV kan, saya di TV kalau di rumah malam-malam nonton itu Bapak Ibu ya. Itu saya paling suka nonton TLC kan, Travel and Living Channel Bapak Ibu. Itu kerjaannya kan masak, makan-makan, jalan-jalan, itu channel favorit saya Bapak Ibu. Kalau saya lihat, karena itu membangun impian Bapak Ibu. Kalau saya lihatnya channel-channel Metro TV, Trans TV dan sebagainya, ya jarang sih. Isinya berita. Banyak kan berita apa? Politik, pemerkosaan, pembunuhan, teroris, bom, ya kan? Jadi saya pikir ya nggak berguna juga lah, ngapain juga gitu. Nah tapi karena saya lebih suka nonton ya TLC, karena saya di situ banyak dapat masukan-masukan hal yang saya sukai. Kemudian yang saya suka lagi dari klip ini apa Bapak Ibu sekalian? Ya karena ini orang berani keluar dari kenyamanan dia Bapak Ibu. Paling susah itu adalah kenyamanan. Anda tahu nggak tempat yang paling berbahaya di rumah Anda? Yaitu apa? Kursi di depan TV Anda Bapak Ibu. Itu kursi yang paling berbahaya. Kalau bapak-bapak begitu nonton klik bola, udah. Istrinya mau gulung-gulung, anaknya mau guling-guling, Anda cuek aja Bapak Ibu. Istri lewat, anak lewat, tetap gitu. Nggak dilihatin gitu. Ini masalahnya gitu kan. Ibu-ibu juga sama. Nonton telenovela, cereng gitu kan. Nonton sinetron, cereng. Sama juga, bapaknya lewat, cuek. Bikinin kopi, bikin sendiri. Ya kan? Masakin air, masak sendiri. Kan gitu Bapak Ibu. Kira-kira fokusnya udah sama TV depan kursi Anda itu. Itu makanya kursi yang paling berbahaya gitu. Dan maksud dari kehidupan yang luar biasa adalah kehidupan yang baik Bapak Ibu. Ini juga bahaya sekali. Ya kalau kita sudah punya kehidupan yang baik saat ini, kita merasa sudah cukup nyaman. Bagus, gimana karir? Bagus. Gaji? Bagus. Tunjangan cukup bagus. Mobil cukup bagus. Rumah cukup bagus. Cukup nggak? Cukup. Mau lebih nggak? Enggak, udah cukup. Itu bahaya Bapak Ibu. Makanya di bisnis ini Anda diajak untuk berani mimpi yang lebih tinggi lagi. Dan si Matt Harding tadi, satu hal yang luar biasa adalah keputusan yang dia ambil. Keputusan buat bangun dari kursi malas di depan TV-nya. Keputusan buat bangun dari kehidupannya yang baik. Keputusan buat bangkit dari kenyamanannya. Itu yang berat di bisnis ini. Karena apa? Saya tahu nggak semua di sini mahasiswa IP-nya jelek, benar nggak? Kalau mahasiswa IP-nya jelek, masa depan nggak jelas, keluarga bangkrut, nggak punya duit segala macam, nggak mau join TNC kebangetan. Tapi saya tahu juga di sini ada begitu banyak orang yang punya kehidupan yang baik Bapak Ibu. Anda pengusaha, Anda manajer, direktur, ya sudah punya penghasilan mungkin 100 juta sebulan. Anak buahnya ratusan orang di kantor. Anda punya pabrik, Anda datang anak buah Anda, siap bos. Sekretaris Anda nemenin terus kemana-mana. Iya bos, jadwal meeting hari ini bos. Jam 1 jam segini bos, kita makan siang sama klien bos dan sebagainya. Bapak Ibu, yang lebih susah adalah orang-orang seperti ini. Untuk keluar dari kenyamanannya beliau ini Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk mau nggak ditemenin sekretaris lagi. Masa prestasi temenin sekretaris Bapak Ibu? Kan lucu banget. Buat janjinya gimana? Biasa kan buat janji sekretaris kita Bapak Ibu. Kalau di kantor-kantor para direktur itu, masa sekretarisnya buat janji, halo Pak, ya saya mewakili Bapak Joko, saya mau mengajak Bapak untuk berbisnis. Kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Buat janji nggak bisa diwakilkan. Prestasi nggak bisa diwakilkan sama sekretaris Anda Bapak Ibu kan. Nah makanya buat Anda yang sudah punya kehidupan yang nyaman hari ini, memang butuh usaha keras Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya juga tahu banyak orang punya kehidupan yang sudah nyaman, mereka masih bergabung di bisnis ini. Ya, saya punya rekan dokter, ya saya punya rekan pengusaha, saya punya rekan direktur, saya punya rekan manajer, senior manajer. Tapi mereka bergabung di bisnis ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka mencari sesuatu yang mereka nggak bisa dapatkan di kantornya dia saat ini. Nggak bisa dapatkan di pekerjaan usahanya dia saat ini. Hari ini Bapak Ibu. Yaitu apa? Satu hal yang susah sekali didapatkan Bapak Ibu. Yaitu bicara mengenai komunitas. Yang kedua, baru kita bicara mengenai
passive income, Bapak Ibu. Karena betul di luar sana juga ada sih bisnis yang bisa passive income, tapi nggak selalu bisa punya komunitas. Maka itu sebenarnya saya bilang ada dua. Nomor satu yang paling penting adalah komunitas. Yang kedua baru kita bicara passive income. Ada banyak rekan saya yang mereka punya pangkat tinggi di kantor mereka dan waktu mereka datang ke acara Tiansi seperti ini naik ke atas panggung dan mereka bilang luar biasa ya. Saya sudah 10 tahun loh kerja. Saya sudah 15 tahun kerja. Saya sudah 20 tahun bekerja. Tapi saya nggak pernah tuh melakukan satu hasil yang bagus, ngasih omset yang bagus buat perusahaan, tahu-tahu saya dipestakan naik ke panggung tepokin sama ratusan ribuan orang, Bapak Ibu. Itu yang mereka bilang. Tapi di bisnis ini Pak, saya padahal baru bintang 5 loh. Padahal saya baru royal loh. Pencapaiannya ya lumayan sih, tapi maksudnya belum gede-gede banget gitu. Tapi saya naik panggung, orang satu ruangan ngasih saya tepuk tangan, Pak. Itu luar biasa. Kebayang gak lihat orang punya penghasilan 100 juta sebulan sambil stres-stres begitu mau nangis terharu, Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Duitnya banyak, Bapak Ibu. Dia ngomongin BMW Tiansi, punya BMW kok. Punya BMW, punya Harrier, punya Mercy, Bapak Ibu sekalian. Dapat BMW doang satu, apa gunanya Bapak Ibu buat dia? Tapi dia bilang ini luar biasa karena saya dihargai di bisnis ini. Di kantor saya nggak dihargai. Ya. Naik pangkat, boro-boro naik pangkat. Kemarin direktur, sekarang naik pangkat jadi presiden direktur. Gaji cuma naik 10 juta Pak. Kerjaannya makin banyak. Mendingan saya nggak usah naik pangkat, 10 juta nggak ada artinya. Bener, naik pangkat jadi saya baru tahu. Direktur ke presiden direktur, mohon dikasih pencerahan karena saya nggak pernah bekerja Bapak Ibu. Mohon dikasih pencerahan buat orang yang bekerja ya. Saya belum pernah bekerja. Mohon maaf dan terima kasih. Itu dari direktur naik jadi presiden direktur. Gaji cuma naik 10 juta Bapak Ibu. Terus dia bilang, kerjaannya makin banyak Pak. Numpuknya makin banyak kerjaan. Ya mau jalanin Tiansi udah susah sekarang. Kenapa? Saya udah stres sama kerjaan di kantor. Anda bisa bayangkan. Yang dia cari apa? Bukan duitnya Bapak Ibu. Karena duitnya sudah gede. Senangnya apa? Naik panggung ditepokin orang Bapak Ibu. Jadi keputusan ini yang harus Anda ambil setelah acara ini. Kalau enggak ada gunanya. Saya hari ini bicara sama Anda panjang lebar. Mengenai cara kerja kita 7 langkah Anda ikuti. Anda early bird ikuti pertemuan berikutnya. Kita harus berkembang pribadi kita dengan baca buku positif. Dengerin NetP. Kita tunjukin Tiansi ngasih banyak reward buat kita. Kita bisa dapat passive income, bla bla bla. 1000 jam Bapak Ibu sekalian, saya jamin gak ada gunanya buat Anda. Tapi kami datang ke sini hari ini buat apa? Buat Anda yang masih baru di bisnis ini supaya Anda terinspirasi dari apa yang kami sudah dapatkan dari bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mendapatkan itu semua Bapak Ibu, mulainya cuma dengan satu hal aja, nggak usah banyak-banyak, yaitu dengan yang namanya keputusan. Dan untuk memutuskan dengan tepat Anda butuh informasi yang tepat. Dan setelah Anda memutuskan, Anda harus mensikapi dengan positif supaya Anda bisa berhasil mengerjakan bisnis ini. Bicara mengenai sikap, ada satu hal yang cerita lucu Bapak Ibu. Ada satu orang ini sama orang tuanya dibawa ke rumah sakit jiwa Bapak Ibu. Orang tuanya bilang gini sama si dokter rumah sakit jiwa, dia bilang, "Pak, anak saya ini agak sedeng Pak otaknya Pak. Gak bener nih kayaknya. Ya maka saya mau masukin ke sini, ke rumah sakit ini untuk disembuhkan. Psikiater gitulah ya. Apa masalah anak Bapak? Anak saya ini selalu merasa dirinya itu butir jagung Pak. Jadi kalau dia ketemu ayam dia takut. Takut apa? Takut dipatok ayam katanya. Karena dia merasa dia jagung. Jadi kalau ketemu ayam, wah takut dipatok gitu kan. Nah akhirnya si dokter, oke, bawa datang. Nah sudah dibawa datang Bapak Ibu, diterapi Bapak Ibu. Berhari-hari, berminggu-minggu diobatin, diajak ngobrol gitu ya, dialog segala macam. Terus ada siraman rohani segala macam. Akhirnya suatu hari dites. Dirasa, si dokternya ngerasa udah sembuh nih kayaknya. Udah gak gila lagi nih kayaknya ya. Dipanggil, ditanya. Oke, saya mau tanya sama kamu. Saya udah ngajarin kamu berbulan-bulan, saya mau tanya sama kamu. Sekarang kamu manusia apa jagung? Dia bilang, saya manusia. Wah udah sembuh nih. Apa? Manusia apa jagung? Manusia. Bener? Manusia? Manusia. Jadi gak takut lagi sama ayam dong? Gak takut. Karena kamu manusia. Betul? Ya, oke. Ya sudah. Orang tua dipanggil boleh keluar Bapak Ibu. Boleh pulang. Baru keluar dari rumah sakit jiwa Bapak Ibu sekalian. Dia lari lagi ke dokternya. Wah. Dokter. Kenapa? Ada ayam dokter, saya takut dipatok. Terus si dokternya bingung. Loh, kamu kan udah sembuh. Kamu jagung apa manusia? Manusia dokter. Lah kalau manusia kenapa takut sama ayam? Kamu kan bukan jagung lagi. Terus dia bilang apa? Bang saya tahu saya manusia dokter. Tapi ayamnya kan tahu nggak ya dia kalau saya sudah jadi manusia bukan jagung lagi? Anda ngerti nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita jadi upline di bisnis ini, Anda punya jaringan di bisnis ini itu kadang-kadang capek ngasih tahu downline. Kamu bukan jagung, kamu manusia. Kamu bisa berhasil, jangan mikir negatif terus. Merospek orang ditolak. Nangis sama upline-nya. Ya itu kan kerjaan kita tiap hari Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda tiap hari ditolak, Anda nangis terus lama-lama bisa bengkak semua matanya kan. Manusia bukan jagung. Pasti bisa, pasti sukses. Orang negatif cuekin aja. Baca buku positif, ke pertemuan, presentasi. Orang kamu gak pede harus jadi pede, ya kan? Buang keraguan, buang sikap negatif semua dan sebagainya. Tapi begitu
Oke, upline, siap, manusia, bukan jagung. Begitu keluar, ketemu ayam, waduh lari lagi. Ke upline lagi, upline, kok prospek saya nggak tahu ya, saya udah jadi manusia, masih ditotol juga sama dia gitu. Dipatok juga sama si prospek Bapak Ibu. Ini susahnya kadang-kadang ya. Makanya namanya sikap nggak bisa instan Bapak Ibu sekalian, tapi percaya sama saya bahwa namanya sikap ini sebetulnya mendasari perubahan Anda, keberhasilan Anda di bisnis ini. Kalau Anda punya sikap yang positif, Anda akan berhasil. Kalau Anda hari ini belum punya sikap yang positif mengenai Tiansi, mengenai upline Anda, mengenai multi level, mengenai apapun itu, ya Anda tinggal ubah dengan cara apa Anda kerjakan bisnis ini. Anda ikuti prosesnya hanya 3 bulan pertama. Nggak butuh waktu lama, hanya 3 bulan. Saya selalu bilang hanya butuh waktu 3 bulan. Asalkan selama 3 bulan Anda benar-benar ikuti 7 langkah dengan benar, presentasi dengan benar, buat daftar nama dengan benar, buat janji dengan benar, ke pertemuan ikuti terus. Tadi yang kantornya kita cuma seminggu sekali di OP, sebulan sekali di PM, dan 2 bulan sekali di VS. Anda ikuti deh selama 3 bulan ini. Ya 4 bulan lah biar 2 kali VS sekalian. Kan VS tiap 2 bulan sekali. Anda 4 bulan lakukan itu semua Bapak Ibu sekalian. Baca buku positif, stok tiket early bird, promosi sama jaringan Anda. Kemudian dengerin NetP selama 4 bulan ini. Gak usah dengerin banyak-banyak. Ya Anda 3 hari sekali dengerin 1 CD udah cukup. 1 bulan sudah dapat berapa? 10 CD. 4 bulan dan 40 CD Bapak Ibu sekalian. Itu cuci otaknya luar biasa loh. Ya cuci otak positif. Di luar sana banyak orang bilang kalau MLM cuci otaknya negatif. Kamu kan dicuci otak biar kaya. Ya kan diajarin kaya, diajarin naik mobil mewah. Emang lebih seneng kan diajarin begitu Bapak Ibu? Daripada diajarin naik beca, diajarin miskin. Mending cuci otak buat jadi sukses Bapak Ibu sekalian. Nah buku-buku tadi Bapak Ibu sekalian itu mencuci otak kita supaya cepat sukses. Dan buku-buku itu toh cuci otaknya murah harganya. Bukunya cuma 30.000, 40.000. Kalau Anda harus operasi otak ke dokter otak sana Bapak Ibu diganti otak kan susah. Mahal ya kan? Jadi mendingan cuci otak saya pakai apa? Pakai itu aja buku positif. Jadi lebih gampang Anda bisa cepat berhasil. Oke? Nah, saya nggak tahu dengan impian Anda di sini Bapak Ibu. Tapi saya pribadi, saya nggak mungkin cerita panjang lebar sama Anda. Apa yang saya impikan begitu banyak dari bisnis ini. Ya, saya dulu punya dream book pertama saya. Di situ saya masih di kos-kosan waktu itu, di Bukit Sastra sana di Cembeluit. Saya masih nempelin satu gambar BMW seri 3 yang lama. Ya, yang mungkin waktu itu zamannya Pak Naga yang dapat waktu itu, mungkin BMW itu. Itu saya tempelin di depan, di meja saya, meja belajar. Saya tempel, ada komputer di situ, saya tempel di sana Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang masih ada gambarnya. Itu impian saya yang pertama. Dari sana saya mulai bikin dream book. Saya bikin 100 impian yang mau saya kejar di bisnis ini. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali, hampir semuanya hari ini sudah saya dapatkan Bapak Ibu. Betul. Impian kecil loh, bukan berarti 100 impian saya bilang impian besar semua, enggak Bapak Ibu. Impian kecil kok. Dari mulai hal seperti ganti handphone, ada. Ganti handphone, karena saya dulu nggak pernah punya handphone. Waktu tahun 2001 akhirnya saya join Tiansi. Sebelum itu saya sudah punya handphone, tapi saya nggak pernah beli. Karena punya kakak sepupu saya yang tadi udah duluan kuliah di Bandung, beliau dosen di Unpar, S2, kemudian dosen di Unpar, sekarang kerja di Singapura Bapak Ibu. Itu dia kasih saya handphone itu, handphone bekas. Orang Jawa bilang lungsuran, tahu nggak? Lungsuran, dikasihin gitu. Ya handphone bekas itu buat saya nggak pernah punya handphone. Ya, jadi impian saya waktu itu, waktu jalan Tiansi saya masih pakai handphone itu Bapak Ibu. Samsung SGH 800 Anda tahu nggak? Tahu ya? Yang lama-lama tahu lah. Kalau misalnya Anda yang mungkin sekarang masih kuliah apa, Anda mungkin nggak tahu ya. Tapi waktu itu Anda mungkin tahu. Samsung SGH 800 yang flip itu Bapak Ibu ya. Itu handphone saya pertama kali dikasih sama kakak sepupu saya Bapak Ibu. Saya nggak pernah punya handphone. Setelah dari Tiansi, saya kerjakan, saya bintang 3, 4, 5, nggak pernah beli handphone. Baru berani beli handphone Bapak Ibu waktu saya bintang 7 bonusnya 10 juta ke atas, saya baru ganti handphone. Tapi itu sudah tercapai satu impian, ganti handphone. Handphone cuma 2,5 juta harganya, masa saya bonus 10 juta sebulan gak berani ganti. Saking susahnya dulu Bapak Ibu. Saking susahnya dapat uang 1 jutanya susah banget. Jadi saya mikir beli handphone berapa? 2,5 juta. Bonus bulan ini berapa? 10 juta. Aduh sayang juga ya 2,5 juta buat beli handphone. Kebayang nggak sampai segitunya. Tapi akhirnya ya udah saya beli handphone Bapak Ibu. Kemudian pengen punya mobil sendiri Bapak Ibu. Sebelum saya dapat BMW dari Tiansi 2003 waktu saya bintang 8 ya kan 2005 saya dapat BMW dari Tiansi di Malaysia Januari ya. Saya bulan Maret 2003 saya udah bintang 8 waktu itu. Bulan Juninya saya beli mobil sendiri Bapak Ibu dari uang bonus. Uang bonus 2 bulan waktu itu bisa beli satu Honda Genio. Harganya 80 juta lebih. Saya beli bonus 2 bulan Bapak Ibu. Satu impian lagi tercapai. Terus impian saya mau kemana Bapak Ibu sekalian? Mau jalan-jalan pabrik Tiansi Bapak Ibu. Sudah tercapai. Saya sudah 6 kali pabrik Tiansi Bapak Ibu. Sampai hari ini sudah 6 kali. Anda bisa bayangkan nggak? Pabrik lama ya, yang gede, pabrik baru yang jauh lebih gede lagi Bapak Ibu. Saya sudah ke sana. Udah 6 kali Bapak Ibu sekalian. Sudah tercapai lagi. Saya pengen kemana? Ke Hawaii Bapak Ibu. 2010 meeting Got Lion di Hawaii Bapak Ibu. Sudah tercapai lagi ke Hawaii Bapak Ibu. 2011 ya, 2011. Nah, ada banyak Bapak Ibu hal-hal kecil, kadang-kadang hal-hal kecil.
pengen bisa makan di restoran mana, saya tulis loh Bapak Ibu. Ya karena dulu makan aja kan di kantin pas-pasan Bapak Ibu. Sekarang saya pengen makan di restoran yang harganya berapa, saya tulis Bapak Ibu. Saya pengen makan Wagyu steak, pernah dengar gak Wagyu steak Bapak Ibu? Steak Wagyu yang 150 gram harganya 500.000 itu loh. Ya kan waktu saya ke Jepang saya cari itu ke Kobe langsung Bapak Ibu. Kan paling terkenal dari Kobe itu. Wagyu steak itu dari Kobe paling terkenal di Jepang, satu kota di Jepang. Saya waktu ke Jepang isi vision seminar tahun 2010. Waktu itu berdua sama istri saya, kita ke Kobe sengaja buat cari steak itu Bapak Ibu sekalian. Tercapai lagi satu impian. Ya, harganya 800.000 di sana. Berapa kali potong? Habis Bapak Ibu. Kurang ajar ya. Makanan orang kaya ternyata Bapak Ibu. Stres juga waktu makan 800.000 gitu. Ya kan, kalau bintang 3 sponsori 3 bintang 3 baru dapat 800.000 dibuat makan sekali habis Bapak Ibu. Aduh, ini dunia mengerikan sekali ya. Begitu Bapak Ibu, satu demi satu tercapai ya Bapak Ibu sekalian. Pengen punya apartemen, saya tulis waktu itu. Karena saya lihat di Jakarta banyak teman saya mereka kuliah sudah disewain apartemen sama bokapnya. Atau sudah dibeliin apartemen. Di Bandung belum ada waktu itu. Saya pengen beli. Akhirnya yang pertama kali apartemen dibangun di Setiabudi Bapak Ibu. Itu pertama kali apartemen di Bandung. Sebelum dibangun, saya dapat brosur segala macam, saya beli Bapak Ibu. 2003. Lagi baru mau dibangun, brosur. Saya beli 2005, jadi saya pindah ke sana. Satu impian lagi tercapai Bapak Ibu sekalian. Dan satu impian yang paling penting Bapak Ibu sekalian, saya pengen keluar dari kos-kosan saya karena sudah 8 tahun di kos itu Bapak Ibu. Tercapai juga kan? Waktu pindah. Itu impian paling kuat Bapak Ibu. Pengen keluar dari kos-kosan itu karena saya penghuni terlama di sana Bapak Ibu. 8 tahun loh. Ya, yang kuliah 7 tahun udah di drop out kan? Kalau di Unpar 7 tahun di drop out Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah 7 tahun ya harus keluar. Jadi orang paling lama di situ kan 7 tahun tuh yang gak lulus tuh. Sudah keluar. Kalau saya 8 tahun paling lama di sana Bapak Ibu. Ya Anda bisa bayangkan gak? Itu impian Bapak Ibu. Kecil kan? Tercapai. Jadi bisnis ini bisa mewujudkan impian-impian Anda. Dan yang kali ini serius bukan masalah kos-kosan Bapak Ibu. Impian saya cuma simple. Ya sebenarnya kalau bicara impian saya yang paling besar cuma simple Bapak Ibu. Kalau bicara uang gak ada habisnya. Kita mengejar peringkat lebih tinggi, iya. Kita mengejar omset lebih besar, income lebih besar, bonus lebih besar, iya. Ya, saya pengen mobil lebih bagus, iya. Rumah lebih bagus, iya. Jalan-jalan, iya. Tapi di antara semuanya itu Bapak Ibu, satu. Saya pengen punya waktu buat keluarga. Enggak aneh-aneh Bapak Ibu sekalian. Saya hanya pengen menjadi orang yang lebih baik saja, Bapak Ibu. Hanya menjadi orang yang better man gitu loh, Bapak Ibu. Yang menjadi orang lebih baik buat orang-orang yang saya cintai, Bapak Ibu sekalian. Ya, buat istri saya, buat orang tua saya, buat keluarga saya. Saya bisa kasih jalan buat mereka. Ini loh Tiansi. Karena adik saya juga bergabung di bisnis ini. Adik saya juga terima reward BMW dari Tiansi Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang beliau sudah punya apartemen sendiri di Surabaya. Habis ini juga sudah mau beli rumah lagi Bapak Ibu dari bisnis ini juga Bapak Ibu sekalian. Simple. Mungkin ada di antara Anda yang hari ini sama seperti saya Bapak Ibu. Pak saya nggak pengen kok itu BMW. Itu hanya efek samping aja, kalau dapat ya disyukuri. Saya nggak pengen jalan-jalan ke luar negeri. Tapi karena sama Tiansi dikasih, saya berangkat. Tapi pilihan saya cuma simple Pak. Saya punya keluarga, saya punya orang tua. Anda bilang seperti itu, Anda punya suami, ya Anda punya istri, Anda punya anak Bapak Ibu. Anda pengen bahagiakan mereka. Gak mau yang gede-gede, gak perlu. Saya cuma mau jadi pahlawan buat keluarga saya. Selama saya bisa bikin anak saya bahagia, ibu saya bahagia, ayah saya bahagia, suami saya bahagia, istri saya bahagia, saya bisa mencukupi mereka, itu sudah cukup. Anda tahu Bapak Ibu, setiap kali saya berdoa sama Tuhan, tiap malam saya berdoa, saya selalu bilang seperti ini, Tuhan, saya mohon berkat-Mu, berikan buat saya kesehatan, buat kami sekeluarga, dan berilah kami rezeki yang secukupnya buat kami. Bapak Ibu, saya nggak pernah bilang sama Tuhan saya waktu saya berdoa, Tuhan saya minta uang miliaran, Tuhan saya minta rumah harga 100 miliar, nggak pernah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bantu saya, kasih rezeki yang cukup buat saya setiap harinya. Dan Tuhan kasih lebih daripada itu Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau punya rumah yang saya impikan. Rumah yang nyaman buat saya. Anda tahu nggak? Impian saya punya rumah Bapak Ibu. Ya, itu simple. Saya pengen punya rumah yang punya garasi dan punya pagar Bapak Ibu. Pak Luis, Pak Naga, Pak Rizky sempat cerita, yuk ke Dago Pakar. Di sana saya nggak mau, karena apa? Kebetulan di rumah situ rata-rata nggak pakai pagar Bapak Ibu. Simpel sekali, tapi saya nggak bercanda, saya serius. Rumah saya nggak punya pagar. Ya karena rumah saya di pinggir jalan di Solo Bapak Ibu. Langsung yang toko gitu loh. Anda tahu ya? Nah, sekarang jadi stokis, pintu besi gitu aja Bapak Ibu. Gak punya garasi. Jadi kalau misalnya mobil kita, waktu orang tua saya dulu mulai bisa beli mobil waktu saya SMA, mobil taruh depan rumah. Tiap hari orang sekitar situ Bapak Ibu lewat, dipletekin gitu kaca spionnya, dipatahin. Wiper dipatahin Bapak Ibu. Jadi biasanya saya punya rumah, saya pengennya yaitu punya pagar sama punya garasi. Dan saya gak bercanda Bapak Ibu.
Simpel sekali. Anda bisa tanya sama istri saya. Ya, saya mau punya rumah yang punya pagar dan punya garasi. Sekarang saya bikin pagar 35 juta pagarnya Bapak Ibu. Saya bikin pintu garasi 35 juta juga, dan saya punya garasi cukup buat 4 mobil di dalam, bahkan lebih. Ya. Masih ada lagi studio musik di dalam, bisa jadi home theater juga. Itu cuma di basementnya doang. Anda bisa kebayang gak? Impian simple. Tapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan dengarkan Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya doakan setiap malam. Sehat, bahagia, bisa mencukupi, punya rezeki yang cukup, itu cukup. Bagaimana dengan Anda Bapak Ibu sekalian? Anda dengerin lagu ini Bapak Ibu? Salah satu lagu yang saya sangat suka Bapak Ibu. Lagu ini gak neko-neko. Lagu ini gak complicated, gak rumit. Simple Bapak Ibu sekalian. Tapi menunjukkan bahwa ada seorang yang mau jadi orang yang lebih baik dalam kehidupannya. Saya tantang Anda hari ini. Lewat bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Yang saya sudah ceritakan panjang lebar sama Anda selama 1 jam terakhir Bapak Ibu sekalian. Kelemahan kelebihannya saya sudah ceritakan. Tantangan yang Anda akan hadapi saya sudah ceritakan. Apa yang bisa Anda dapatkan nantinya setelah Anda berhasil menyelesaikan perjuangan Anda pun Anda akan dapatkan di bisnis ini. Anda sudah tahu semuanya. Saya tantang Anda Bapak Ibu, setiap pribadi yang ada di tempat ini, terutama yang masih baru. Saya tantang Anda buat ambil peluang ini, ambil keputusan, bangkit dari kursi goyang Anda Bapak Ibu, bangkit dari kenyamanan Anda Bapak Ibu sekalian. Ambil bisnis ini, ambil peluang ini, kerjakan, berjuang. 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Kalau Anda serius, Anda ikuti sponsor Anda ikuti One Vision, Anda percaya dengan Tiansi, Anda berdoa dengan Tuhan Anda setiap hari, setiap malam. Saya percaya, Anda semua di sini tidak terkecuali setiap orang dari Anda di sini. Anda akan jadi pemenang berikutnya. Sukses untuk